Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau melihat langsung dan dengar langsung dari semangat jawab salamnya, insya Allah ini semua hamba-hamba Allah yang akan menjadi calon penghuni surga. Amin ya. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Walhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Wa qala ihris ala ma yanfa'uka, rawahu Muslim. Syukur alhamdulillah ibu saudaraku seiman, hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan keridhaan Allah. Kembali Allah pertemukan kita dalam majelis yang mulia ini, majelis ilmu, untuk sama-sama mencari mengharapkan keridhaan Allah. Jadi ketemunya kita, kumpulnya kita hanya satu maksud, satu tujuan, mencari keridhaan Allah. Dengan apa? Dengan mengkaji ayat-ayat Allah, Al-Quran dan Sunnah Rasul, dan juga dengan bersilaturahim. Jadi kita berharap mendapatkan dua pahala besar dari menuntut ilmu dan juga dengan silaturahim. Karena itu Bu, pastikan semua kegiatan aktivitas yang kita lakukan niatkan untuk ibadah kepada Allah. Kenapa? Karena hidup dan kehidupan ini tidak ada arti dan nilainya kecuali kita gunakan untuk ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, melainkan hanya untuk ibadah kepada Allah. Ibadah itu apa? Ibadah itu adalah semua ucapan, perbuatan, keyakinan, apa saja yang kita lakukan atau yang dilakukan oleh seorang hamba yang semata-mata mencari, mengharapkan keridhaan Allah. Dan ada nilainya, dan pastikan dan dipastikan sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Artinya ikhlas tapi nggak sesuai dengan tuntunan Rasul, ya nggak diterima. Sholat baik nggak? Puasa baik nggak? Baca Quran baik nggak? Sedekah haji umrah baik nggak? Itu semua tidak baik kalau tidak ikhlas karena Allah. Menjadi baiknya kalau ikhlas karena Allah dan sesuai tuntunan Rasulullah. Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang tiada ilah yang berhak diibadah dengan benar kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Hanya kepada Allah kita beribadah dan hanya kepada Allah kita mohon pertolongan. Hendaknya ini betul-betul menjadi prinsip hidup kita, karena setiap salat selalu kita nyatakan dan ikrarkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau pula ya Allah kami mohon pertolongan. Karena itu doa minta kita semoga hati, iman, ibadah, akhlak dan ilmu yang Allah berikan kepada kita hendaknya menjadikan kita bisa lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Bisa memberikan kebaikan dan manfaat yang banyak pula untuk diri, keluarga, teman, sahabat, saudara, tetangga dan orang lain. Dan insya Allah dengan semangat fastabiqul khairat, berlomba-lomba di banyak kebaikan, dan dengan istiqomah yang kita minta akhir kehidupan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Kenapa ya? Karena muslim-muslimah yang baik hatinya, imannya, ibadahnya, akhlak dan ilmunya, insya Allah muslim-muslimah yang baik hatinya, iman, ibadah, akhlak dan ilmunya, insya Allah jiwanya tenang dan tentram walaupun tabungannya banyak. Amin. Jadi kalau tabungannya banyak, baikin hati, iman, ibadah, akhlak dan ilmu. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Salawat dan salam semoga Allah selalu curahkan, limpahkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan, mengajarkan risalah Islam dengan sempurna rahmatan lil alamin. Ibu-ibu sehat semua? Alhamdulillah. Ibadahnya lancar? Insyaallah. Tambah sabar? Insyaallah.
makin bersyukur, lembut hatinya, harmonis rumah tangganya. Saya doakan putra putri anak cucu panjenengan semua makin baik, solih solihah. Amin. Ibu-ibu kalau ditanya, ibu pernah nggak malas dalam ibadah? Pernah nggak malas dalam ibadah? Tanggal berapa? Astagfirullahaladzim. Baik, ibu, saya mau tanya terlebih dulu, bedanya sombong dengan ujub. Apa bedanya sombong dengan ujub? Ujub tinggi hati, sombong tinggi hati juga, sama aja. Ayo, pamer ya. Bedanya sombong dengan ujub apa? Ini bukan sudah ngaji bertahun-tahun, rambutnya aja udah bergonta-ganti warna. Loh iya, tahu saya. Wong kemarin saya waktu masuk rumah, ibu saya itu kalau pakai kerudung itu masih kelihatan kenyes-kenyes, cantik, rambutnya hitam. Begitu ibu saya buka itu, wah, sudah putih semua. Apa bedanya? Emang sombong nggak ngeremehkan orang lain? Sama aja sekarang. Bu, bisa jadi orang itu nggak sombong tapi ujub. Mau tahu bedanya? Mau tahu bedanya? Bedanya begini bedanya. Kita baca dulu hadis Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha jamil. Yuhibbul jamal. Al-kibru bataral haqq wa ghamtun nas. Innallaha jamil yuhibbul jamal al-kibru bataral haqq wa ghamtun nas. Sesungguhnya Allah itu indah, suka pada keindahan. Sombong itu menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Bu, kalau disebut sombong, kalau kata Nabi ini tadi, menolak kebenaran, meremehkan manusia. Sombong itu ada kaitannya dengan menghina, meremehkan, menjatuhkan, pamer, dan juga bohong. Anak kemarin sore, gak level kamu ini. Ada unsur menjatuhkan, ada unsur menghina, ada unsur meremehkan, ada unsur pamer, ada unsur bohongnya juga. Itu sombong. Qarun dilaknat oleh Allah karena ya enggak? Qarun dilaknat oleh Allah karena sombongnya Qarun karena apa? Sombongnya Qarun karena apa? Karena kaya gitu. Siapa yang ngajarin itu? Kalau kesannya karena kaya berarti kita nggak boleh kaya, miskin terus. Tapi bukan karena kaya. Qarun dilaknat oleh Allah karena sombong. Sombongnya bukan karena kayanya, tapi sombongnya karena Qarun mengatakan ini adalah karena jeripayahku, tidak ada sangkut pautnya dengan Allah. Berarti meniadakan kekuasaan Allah, pemberian Allah. Kalau kaya kita harus kaya.
Lah kita pengen haji, kita pengen umrah, kita pengen zakat, kita pengen menyantuni fakir miskin kaum duafa. Kita mau nikahkan anak, kita ya butuh uang. Kita ya pengen akikah ya butuh uang. Kita mau bersedekah ya butuh juga uang. Bahkan wanita itu terkadang yang terpenting uang. Suami mau ganteng nggak ganteng, yang penting ngasih uang. Suami mau pulang nggak pulang, yang penting uang. Bahkan suami pergi jauh, yang penting uang. Dasar mata duitan. Sombong, ada unsur menghinanya, menjatuhkan, kamu ini suku apa? Nasabmu nih, penghinaannya ada, kebohongannya ya ada, pamernya ya ada, menjatuhkannya juga ada. Itu kalau sombong. Lah kalau ujub itu yang tahu hanya dirinya dengan Allah. Allah Maha tahu. Orang lain tidak tahu kalau seseorang ini ujub, Bu. Tapi sombong bisa dirasakan. Ibu ini apa sih? Ngertinya apa sih? Ada unsur meremehkan, ya enggak? Ada unsur menghina, ada unsur menjatuhkan. Tapi kalau ujub enggak. Ujub itu yang tahu hanya dia dengan Allah. Ini contohnya ujub. Ada seseorang sholat malam, sholat tahajud, di keheningan malam nggak ada orang yang tahu. Allah mau melihat ya. Allahu Akbar. Dalam hatinya dia mengatakan, aku ini loh ahli tahajud, nggak ke orang-orang teman-teman pada tidur. Itu ujub. Dia pinter, memang pinter. Tapi ketika dia merasa paling pinter, paling bener, orang lain kan nggak tahu kan? Dalam hatinya dirinya, aku ini loh paling pinter, aku ini loh paling ngerti. Itu ujub. Ibu lagi puasa, katakanlah puasa sunnah. Tetangga ibu, teman ibu itu rajin olahraga, sehat badannya, makannya berenergi dan bergizi. Tapi dia nggak kuat puasa. Ketika ibu puasa, ibu bilang ini, rajin olahraga, makannya enak-enak, tapi nggak kuat puasa, mending aku. Itu namanya ujub. Orang lain tahu nggak? Nggak tahu. Kira-kira kalau begitu ibu pernah ujub nggak? Ayo, disadari atau tidak sadari, kita kadang-kadang juga pernah ujub. Bahaya nggak? Bahaya. Karena pada saat ujub itu setan yang menggelayuti, menguasai diri kita. Paham ya? Itu bedanya sombong dengan ujub. Kalau sombong dengan kekuasaannya dia zalim. Kalau sombong dengan kekayaannya, bukan kayanya, tapi kekayaannya digunakan untuk merusak. Dan yang ngeri lagi, dia lupa kalau Nabi Sulaiman telah mengajarkan hadza min fadli rabbi. Ini adalah merupakan nikmat rahmat karunia dari Allah. Kalau orang sombong dengan kekayaannya, enggak, dia merasa dapatkan jeripayanya sendiri. Saya tanya, Bu, kalau ibu sekarang nyekolahin anak, entah di pesantren atau nggak pesantren, dan anak itu berhasil lulus baik, kalau dia misalkan kerja, ya dengan dia disekolahkan oleh orang tuanya, dia dapat duit lah, menghasilkan duit, mungkin yang ahli komputer ya komputer, ahli IT, pokoknya berhasil lah, orang lain juga senang, ya sarjana. Tapi ketika ibu mengingatkan, kamu ingat loh nak, kamu pernah sekolah di situ, anak ini malah mengatakan, itu kan maunya mama, maunya umi. Sakit enggak Bu kalau gitu? Berarti selama ini dia enggak menghargai, padahal dia juga dari sekolah itu dapat nilai kebaikannya. Lain loh Bu, dia enggak dapat kebaikannya. Hanya dia kalau misalkan kerja dapat duit dengan jalan wasilah orang tuanya kolahkan itu. Tapi dia mengatakan, itu kan maunya mama, maunya umi sekolah di situ. Aku sekolahnya maunya di sana. Kira-kira jengkelin enggak ini Bu? Ada nggak yang kayak gitu Bu? Ada juga. Bukannya terima kasih, makasih ya Maya, makasih ya Bu, makasih ya Mia, alhamdulillah Abi sama Umi sudah nyekolahin aku di sini, alhamdulillah dengan ini aku dapat ilmu, dengan ini aku bisa dapat rezeki, dengan ini aku bisa berbagi rezeki.
Kan nyeneng ke orang tua kan? Orang tua nggak minta loh Bu. Tapi kalau seperti tadi itu, naudzubillah min. Maka kalau Rasul juga mengatakan layatul jannah man kana fi qalbi misqala dzarratin min kibr, enggak akan masuk surga siapa yang dalam hatinya punya sifat sombong. Kalau begitu Ibu, bahaya mana? Bahaya sombong, intinya sombong itu Bu merasa benar sendiri, merasa dapat jeripaya sendiri, seolah-olah menganggap bukan pemberian Allah. Sedangkan Nabi Sulaiman tadi mengajarkan hadza min fadli rabbi, ini adalah merupakan nikmat rahmat karunia dari Allah. Kita akan selalu bersyukur kalau begitu. Ya. Kalau begitu pertanyaan saya Ibu, berat mana? Bahaya sombong atau bahaya ujub? Tadi katanya pertama bahaya sombong. Sekarang kalau berubah, bahaya sombong atau ujub? Enggak, dari kasus ini bahaya sombong atau bahaya ujub? Ini yang memang enggak baik. Ini pertanyaan bukan dengan baik. Bahaya mana? Bahaya ujub dan sombong. Bahaya sombong atau ujub? Bahaya sombong dan ujub. Tapi Ibu pernah ujub atau pernah sombong? Astagfirullah. Ibu sombong apanya? Orang tuh sombong terus Ibu sombongin. Sama nggak kalau gitu? Ya yang gimana? Sombong yang gimana? Kok marah? Intinya baik ujub atau sombong nggak boleh. Kalau kita masih ada sifat ujub atau naudzubillah sombong, ada sulit Bu mau jadi orang baik itu. Karena ilmu itu menjadikan kita tawadhu, rendah hati. Ya, baik ya. Itu yang pertama. Yang kedua, pertanyaan saya, Allah kasih kita amanah satu saja, dan tugas kita menyempurnakan 3 hal. Allah kasih kita satu saja amanah, tapi tugas kita sebagai hamba adalah menyempurnakan 3 hal. Amanah yang Allah berikan kepada kita itu cuma satu. Apa itu? Awalnya al, depannya al. Al-Husna ini masjidmu. Al-Quran. Gimana coba kelanjutnya? Al-Quran bisa amdi gitu ya? Bukan itu yang dimaksud. Anda boleh mencoba lagi. Allah kasih kita amanah cuma satu. Hidayah itu adalah rahmat Allah yang tertinggi, bukan itu yang dimaksud. Bu, ayo. Allah kasih kita amanah cuma satu. Ya. Allah kasih kita amanah cuma satu. Ayo, Allah kasih kita cuma satu amanah. Tapi kita punya kewajiban menyempurnakan 3 hal. Ayo. Apa saya perlu ngumpet di sini? Allah kasih kita amanah cuma satu. Dan tugas kita sebagai hamba Allah 3, menyempurnakan 3. Depannya al. Gak eneng, aku gak diri kok.
Bukunya belum belajar sama saya. Allah kasih kita amanah cuma satu, itu al-ibadah. Iya dong. Bukan. Kalau yang sudah belajar bahasa Arab, al-ibadah berarti ma'rifah. Kalau ibadah nakiroh, bingung toh? Wis ra usah. Al-ibadah. Kalau sudah bicara al-ibadah berarti semuanya pasti karena Allah, di jalan Allah, untuk Allah, karena Allah. Dapatnya juga semuanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak diciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah, wajib maupun sunnah. Terus tugas kita 3. Apa yang perlu kita sempurnakan? Yang pertama adalah ikhtiar. Apa bedanya ikhtiar dengan usaha? Siapa yang ngajarin sama itu? Apa bedanya ikhtiar dengan usaha? Apa? Kalau ikhtiar adalah bahasa Arab. Saya itu. Masa gitu? Sama. Apa bedanya ikhtiar dengan usaha? Berarti kalau jawabannya nggak benar berarti nggak boleh pulang. Bu, berapa banyak orang ya, terutama bapak-bapak, ketika pensiun ternyata dia nilainya bukan ikhtiar tapi usaha. Duh, ngeri loh itu. Bu, perhatikan ya, kalau ikhtiar itu niatnya saja sudah karena Allah untuk ibadah. Cara yang ditempuh dengan caranya Allah, di jalan Allah, dapat rezeki dikeluarkan di jalan Allah. Dia akan perhatikan halal dan haram, diberkahi, diridhai Allah atau tidak, itu kalau ikhtiar. Tapi kalau usaha yang penting dapat, mau halal kah, mau haram kah, mau baik kah, mau buruk kah, nggak peduli. Contohnya mahasiswi pingin lulus. Kalau dia usaha, ya dia deketin dosennya, dicolak-colak ya seneng aja. Yang penting lulus. Karena dia menghalalkan segala cara tadi itu. Tapi kalau ikhtiar enggak, ya dia belajarnya serius, sungguh-sungguh, dia juga memohon kepada Allah. Ya, dia nggak mau nyontek. Itu ikhtiar. Sudah kegambar? Sudah kegambar? Contoh kalau dia berbisnis, kalau dia ikhtiar, pasti dia mengutamakan yang halal. Haram nggak mau. Nggak mau nipu. Tapi kalau usaha, yang penting dapat. Makanya dulu ada ungkapan, cinta ditolak, dukun bertindak. Setan banget itu. Nih, Bu, saya contohkan. Ada seorang bapak-bapak, suami, dia cepat-cepat pulang dari kantornya. Itu masukin mobil, langsung parkir di garasinya. Terus dia panggil istrinya, Ma, sini. Apa, sini cepat. Langsung, udah apa-apa, buka. Itu mobilnya dibuka, langsung dibawa itu satu tas, Bu, isinya duit semua. Dia sendiri, suaminya ini juga bawa juga tas yang kedua. Apa sama ini? Udah bawa sana ke kamar.
bawa ke kamar Bu. Begitu dibuka, ya Allah, masya Allah, astagfirullahaladzim. Ya Allah, duitnya banyak banget Pak. Kamu nyolong ya Pak ya? Kamu nyuri ya Pak ya? Ma, nggak usah ngomong gitu Ma. Loh, ya tapi ini duit dari mana? Mama kan ngerti. Aku ini sudah jujur 30 tahun loh Ma. Selama 30 tahun aku jujur, aku nggak dapat apa-apa, nggak bisa beli ini beli itu. Ya kalau aku nggak nyolong, kalau aku nggak korupsi, gimana mungkin aku bisa bawa uang sebanyak ini? Astagfirullah, Zafah. Berarti bapak korupsi nyolong. Ya udah ya Pak, hati-hati jangan sampai ketahuan. Coba. Itu berarti istrinya setan atau enggak? Setan banget nolongnya, membantu. Itu usaha atau ikhtiar? Kok usaha? Memang dia dapat, tapi tidak mempedulikan halal dan haram. Itu namanya usaha tuh kayak gitu loh Bu. Tapi kalau ikhtiar nggak mau, karena ikhtiar tuh niatnya untuk ibadah di jalan Allah. Maksudnya apa? Halal haram diridhai oleh Allah atau enggak, itu menjadi pertimbangan dia. Berarti banyak kan orang yang sifatnya hanya usaha, tidak ikhtiar. Kalau ikhtiar dia nggak mau, ngebohong nggak mau. Wong jual ayam aja bisa bohong loh Bu. Jual semangka aja bisa bohong loh Bu. Saya pernah beli semangka yang jual itu wah, udah berumur 60 atau 70-an lebih. Tadinya saya tuh nggak kepingin beli semangka, betul nggak kepingin. Tiba-tiba kok kasihan banget ini bapak ini kayaknya belum laku saya. Pak udah saya ambil udah laku belum, dari tadi belum ya, betul juga. Ini berapa ya? Satu manis nggak? Manis. Berapa ya? Udah saya bayar lah. Lupa saya 60 atau 50 ribu dah. Tapi waktu itu nggak tahu, saya pokoknya tadinya juga nggak kepingin. Saya pikir dah bismillah aja lah. Saya pulang, begitu saya buka itu banyak dalamnya, basi. Saya langsung tutup, saya bawa, saya cari orang itu udah nggak ada. Dan nggak jauh dari rumah saya. Oh ternyata memang begitu. Kalau memberi ya beri, kalau beli ya beli, kalau tolong nolong gitu aja. Perlu kita nih. Makanya berapa banyak orang yang hidupnya hanya dinilai usaha bukan ikhtiar. Tadi kalau usaha ada unsur menghalalkan segala cara, mau dosa, mau halal, mau haram, yang penting dapat. Tapi kalau ikhtiar enggak. Ikhtiar selalu kaitannya dengan diridhai oleh Allah enggak ini? Halal enggak ini? Bener enggak ini? Melalaikan ibadah enggak ini? Ketika dia dapat rezeki, dia tidak lupa mengeluarkan zakat, infak dan sedekah. Jadi amanah yang Allah berikan kepada kita adalah satu al-ibadah, untuk beribadah saja. Tetapi kita sebagai hamba Allah punya kewajiban 3. Satu, ikhtiar. Yang kedua, menyempurnakan doa. Menyempurnakan doa. Ada yang tahu maksudnya apa yang dimaksudkan dengan menyempurnakan doa? Apa yang dimaksudkan dengan sempurnakanlah doamu? Berarti apa? Menyempurnakan doa. Kewajiban kita ikhtiar. Yang kedua menyempurnakan doa. Apa itu menyempurnakan doa? Doa yang khusyuk, tumakninah. Menyempurnakan doa itu apa maksudnya? Ini nggak marah loh Bu, ini semangat loh Bu. Jadi kira Ustadz ini marah. Menyempurnakan doa itu gimana maksudnya? Sempurnakanlah doamu. Berarti dengan 2 hal. Itu bukan sholat.
dua hal loh Bu. Apa? Satu. Ayo. Emang kalau ibu diem aku nggak bisa diem, aku juga bisa diem. Ya udah diem-dieman kita. Menyempurnakan doa itu dua hal loh Bu. Atau dengan bahasa yang lain, sempurnakanlah doamu dengan dua hal. Kalau ibu nomor satu nggak ngerti, boleh langsung nomor dua. Jangan lupa membaca basmalah. Diakhiri dengan alhamdulillah. Masa gitu Bu? Bu perhatikan ya. Kalau kita diminta untuk menyempurnakan doa, maka apa yang perlu diperhatikan? Lakukan, amalkan yang menjadikan doa kita dikabulkan. Satu. Lakukan, amalkan yang menjadikan doa kita dikabulkan. Amin, itu dong. Amin. Lama banget. Paham nggak itu? Ya belum tak terang ini, sabar. Jadi sempurnakanlah doamu dengan dua hal. Satu, lakukan, amalkan yang menjadikan doa dikabulkan. Yang kedua, tinggalkan yang menjadi sebab ditolak atau tidak dikabulkannya doa. Udah kegambar sekarang? Kegambar belum? Mana? Paham? Ini loh maksudnya. Sempurnakan doa dengan dua. Yang menjadikan doa kita dikabulkan apa? Birrul walidain misalnya. Berarti kalau kita nggak birrul walidain, doa kita dikabulkan atau ditolak? Nah. Kemudian agar doa kita dikabulkan adalah apa? Di antaranya apa? Kita membebaskan diri dari yang haram dan riba. Tapi itu tetap orang ini menerjang yang haram dan riba. Kira-kira doanya dikabulkan enggak? Ya enggak. Wong dia melakukan yang mestinya ditinggalkan. Yang menyebabkan doa enggak dikabulkan. Durhaka terhadap orang tua. Memakan yang haram. Malah dia kerjakan. Berarti doa enggak akan dikabulkan. Nyakitin anak mertua. Biasanya yang suka nyakitin anak mertua itu ibu-ibu atau mak-mak? Enggak ada. Paham ya? Menyempurnakan doa ada dua. Satu, mengamalkan apa-apa yang menjadi sebab dikabulkan. Jadi apa? Memakan yang halal, yakin, meninggalkan yang haram. Tidak berbakti kepada orang tua, pastikan untuk kebaikan ibadah dan amal soleh. Memperhatikan halal dan haram itu jalankan. Tapi yang menjadi sebab doa kita ditolak, tinggalkan tadi itu. Memutus silaturahim, memakan yang haram untuk maksiat dan dosa. Yang ketiga, ikhtiar. Kok tulis lagi ikhtiar, Bu? Yang pertama ikhtiar itu tulis seneleh ya. Tawakal. Tawakal itu apa sih? Tawakal itu apa? Maksudnya apa? Itu kan maknanya tawakal, berserah diri kepada Allah. Tapi maksudnya tawakal itu apa? Penjelasannya gimana? Tawakal. Ya bentuknya gimana? Hasilnya apa?
Bu, kalau tawakal itu sudah puncaknya tauhid. Ibaratnya jalan buntu udah nggak ada lagi. Jadi kalau disebut dengan tawakal ala Allah, berarti apa? Pastikan apa yang kita pastikan? Menghadirkan Allah di setiap keadaan dan di semua permasalahan. Itu tawakal itu menghadirkan Allah di setiap keadaan dan di semua permasalahan. Amin. Paham nggak ini maksudnya? Bu, contohnya udah sakit, udah berobat, ini kan tawakal kan? Udah saya tawakal. Nah, bentuk tawakal itu apa? Yakin Allah yang kasih kesembuhan, Allah yang kasih keselamatan, Allah yang kasih kesehatan, Allah tempat aku bergantung, Allah tempat aku berlindung. Tidak ada yang dapat memberikan kebaikan kecuali hanya Allah. Itulah yang namanya tawakal. Makanya dalam tawakal itu Bu, banyak orang yang nyaman malahan. Kalau kita Bu melakukan sesuatu, kita mengandalkan jerih payah kita, aduh bisa stres. Saya contohnya kemarin, saya itu ada jadwal jam 10 pagi di Bekasi. Saya dari Merak itu Bu, dari Merak, karena saya pulang ke Lampung jam 2. Kalau 2 ya, udah di Merak loh Bu, udah naik bis loh Bu. 2 ke 10 itu berapa jam? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 7, 8 jam coba. Enggak kejangkau juga coba. Karena macet. Padahal kan kalau normal paling 2,5 jam, 3 jam, lamanya 4 jam. Ini udah 7,5 jam, nggak tembus juga. Apa harus ngedumel? Ya sudah, qadarullah begitu. Karena dalam tawakal itu hanya satu rumusnya. Apa yang Allah berikan kepadaku, itulah yang terbaik menurut Allah. Maka orang yang penuh dengan tawakal itu selalu bersangka baik pada Allah Bu. Nggak pernah ngedumel. Ngapain ngedumel? Ibu pernah marah? Tanggal berapa? Ya, sempurnakan ikhtiar, doa dan tawakal. Tawakal itu penyadaran diri pada Allah. Maka marah-marah itu manfaat nggak? Manfaat. Kalau anaknya malas kok nggak dimarahin? Kalau suami buka cabang marah nggak? Kok langsung marah tadi kenapa? Astagfirullah. Dan itu mukadimah saja ya. Jadi intinya biar tambah ilmu kita. Oh, kita itu pokoknya fokus ikhtiar, doa dan tawakal. Dah. Selanjutnya serah kepada Allah. Apalagi tentang kematian Bu. Kalau kematian itu udah nggak bisa direka-reka loh Bu. Ada kan yang cucunya sudah meninggal, kakek neneknya malah sehat, ya enggak? Kakek neneknya sehat, cucunya malah sudah meninggal, ya kan? Ada juga yang anaknya meninggal, bapak ibunya sudah lama meninggal. Halo, assalamualaikum. Asik tak Bu? Astagfirullah. Baik, itu mukadimahnya. Sudah 40 menit mukadimah sudah cukup. Sekarang kita masuki targhib Ramadan.